Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatana ulama, ahli baitil Quran, dzurriyyatil marhum wal maghfur lah, Bah Kiai Muhammad Munawwir Abdullah Rasyad, a'azzahumullah. Ada yang saya kenal, ada yang banyak yang belum kenal. Yang saya kenal Kiai Najib, salah seorang Rois Syuriah PBNU. Kiai Jirjis saya kenal banget karena tempat bertanya saya dulu, senior saya, dan tempat meminta saran ketika saya di sini menjadi muridnya Mbah Ali Maksum. Ada Kiai Said Asrori, juga Khatib Syuriah PBNU. Ada Gus Muhammad Parakan, awet muda banget. Muhammad Maftuhin Maksum. Juga Kiai Azhari Abta, itu juga tempat diskusi, teman diskusi saya ketika di Krapyak. Rekan-rekan pengurus wilayah NU.DIY, Kiai Haji Mas'ud dan Pak Nizar sudah di Jakarta sekarang. Bapak Kapolda, Bapak Irjen Haji Dhofiri dari Desa Balongan, Indramayu, Cirebon. Titip nggih masyarakat Jogja nggih. Titip Pak Dhofiri. Dan masyarakat Jogja juga titip Pak Dhofiri, terutama masyarakat NU-nya. Keluarga besar dzurriyyah Bah Munawwir, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Oh iya, Badan Otonom NU, Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, ISNU, PPNU, IPNU, Fatayat Muslimat, Pergunu, Jamiatul Qura Huffaz, Jamiat Thariq Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, Sarbu Musi, dan Ashabul Ma'ahid, Ashabat Turki Sufiyah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih memperingati zikra wafatil ulama, zikra wafatil aulia. Silahkan orang yang tidak senang mencaci maki. Acara ini dianggap bid'ah, dolal, finnar, ya nggak apa-apa. Tapi kita semakin kokoh, semakin kuat berpegang pada prinsip keyakinan kita bahwa yang kita lestarikan ini adalah sebuah kalimatul haq, sautul haq, siratul haq, tariqil haq. Maka kita tidak boleh bergeser dari keyakinan kita yang kita warisi dari para leluhur, terutama Mbah Munawwir, Mbah Ali Maksum, Mbah Zainal, lan sanes-sanesipun, yang telah kita yakini kebenarannya. Apapun kata orang, apapun kata yang tidak senang, kita tetap melestarikan acara seperti ini. Haul, tahlilan, kirim dungo, apalagi tawasulan, ziarah kubur, dan lain-lain. Itu merupakan budaya
yang harus kita pertahankan dan kita isi dengan nilai-nilai Islam. Maka budayanya menjadi lestari, Islamnya menjadi kuat, budayanya menjadi memiliki spirit, nilai, value, Islamnya menjadi kokoh karena dibangun di atas infrastruktur budaya. Mari kita jadikan budaya ini sebagai fondasi infrastruktur agama. Jangan dibalik-balik. Bukan agama di atas dibangun budaya, tapi budaya harus kita pertahankan sebagai infrastruktur agama. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasb, wa innamal Islam dinut thaqafah wal hadarah wat tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya agama teologi, akidah mawon. Islam bukan hanya agama ibadah ritual saja, fakot, only. Tapi Islam agama yang membangun peradaban, budaya, akhlakul karimah, karakter, dan membangun tamaddun, masyarakat yang maju, mutamaddin, dan pula membangun al-insaniyah, kemanusiaan. Bukan hanya akidah syariah mawon. Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah. Kenapa dinamakan kota itu namakan Yathrib? Limadza summiyat bi Yathrib? Lianna hadhil Madinah, hadzal balad banaha rajulun ismu Yathrib bin Amlik bin Laud bin Sam bin Nuh. Kota itu dibangun oleh seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, maka kotanya dinamakan Yathrib. Mengapa Nabi Muhammad harus pindah ke kota Yathrib? Mengapa? Karena ingin membangun budaya, ingin membangun kemajuan-kemajuan, tamaddun, madaniyah, ingin membangun sebuah tanah air yang kokoh, yang dari tanah air yang kuat itulah Rasulullah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Punya tanah air dulu, punya budaya dulu, baru membangun dakwah Islam kemana-mana. Kalau dari Mekah tidak mungkin Islam bisa tersebar, karena Rasulullah tidak mampu menguasai tanah air di Mekah, maka terpaksa pindah ke kota Yathrib. Memasuki kota Yathrib, kalau mau dalil, man laisa lahul ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, tidak punya budaya, tidak akan diingat, akan terlupakan. Laisa lahu dzakirah. Tidak punya karakter kalau tidak punya tanah air. Oleh karena itu Nabi Muhammad terpaksa hijrah ke kota Yathrib. Memasuki kota Yathrib, beliau mendapatkan masyarakat yang majmuk, plural, yang tanawwu'. Ada umat Islam pendatang, disebut muhajirin, yang karakternya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang tadinya kaya, tadinya punya pangkat, punya kedudukan, kekayaan, jabatan, ditinggal itu semuanya, pindah ke kota Yathrib. Untuk apa itu tujuannya? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Pindah, meninggalkan hartanya, kebun peternakannya, sapinya, ontanya, kambingnya, kebun kormanya ditinggal.
pindah ke kota Yathrib hanya semata-mata ibtigha amardhatillah wa yansurullaha rasulah, akan berjuang bersama-sama Rasulullah membela agama Allah. Namanya muhajirin. Ya, contoh kecilnya seperti saya dari Cirebon pindah ke Jakarta, itu kan muhajirin tuh. Muhajirin saya ini, di Cirebon saya tinggalkan tempat kelahiran, pindah ke Jakarta, namanya muhajirin. Hanya kebalik, kalau dulu muhajirinnya dari kaya menjadi melarat, kalau saya beda dikit, dari melarat menjadi lumayan. Nah, di kota Yathrib juga ada penduduk beragama Islam pribumi, disebut Ansor, dua suku Aus dan Khazraj. Karakternya walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat piro surat opo gelono dhewe kaenan banget ah. Saya bacakan, saya artikan, saya tunjuk nomor ayat, betul usah. Baca Quran pasti ada itu. Ya santri kerapnya kapal Quran ini kalau sing mboten apal Quran ini. Watak kepribadiannya Ansor, orang-orang yang menyiapkan segala fasilitas dan dengan mental yang kuat untuk menerima kedatangan muhajirin. Jadi ketika muhajirin berdatangan, ahlan wa sahlan, welcome, monggo, wilujeng sumping. Kalau bahasa Sunda sampurasun, wilujeng sumping. Kalau bahasa Jawa ya, wilujeng rawuh, selamat datang. Mereka disambut dengan segala kemudahan, segala fasilitas oleh orang-orang Ansor pribumi. Toh begitu tidak punya kepentingan. Masya Allah ini golek singkoin rada angel iki. Yang jadi pemimpin Rasulullah pendatang, yang jadi perdana menteri wakilipun Sayyidina Abu Bakar pendatang. Ansornya nggak apa-apa tuh, penduduk aslinya nggak apa-apa. Yang jadi menteri pertahanan, ngerangkep panglima, ngerangkep Kapolri barangkali, komandan garnizon, Satpol PP, semasa ngoten lah. Sayyidina Umar, mana kok Kemenhan juga pendatang, yang jadi Menko Ekonomi, ngerangkep Gubernur BI, ngerangkep Kabulog, lah. Menteri UKM barang dirangkep sedene UKM, keuangan. Sayyidina Utsman pendatang, Menteri Pemuda Olahraga ngerangkep Dikti, Dikbud. Menteri Agama betul nonton. Usaha agama kabeh ora usah nonton menteri. Majelis Ulama baru betul nonton, Majelis Ulama betul nonton. Ijmi betul nonton. Niku Sayyidina Ali pendatang. Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah sekneg. Aminul Ummah, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah sekneg. Kayak praktik itu rasanya. Nah, orang pribumi Ansornya mboten nopo-nopo wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya Allah. Itu akhlaknya pendatangnya ikhlas, tidak cari apa-apa kecuali ibtigha mardhatillah. Pribumi menyiapkan segalanya, lahan, rumah, tempat tinggal, dan mental, dan kemudahan-kemudahan, juga tidak punya kepentingan apa-apa. Pantesan Rasulullah sukses membangun masyarakat Madinah. Datang Indonesia angel banget gaya masyarakat sing mutamadin. Soalnya potongannya kan jenengan iki lah, masyaallah. Ya sembuh pinter ora, sugi ora. Lumayan santri kerapiak kados kula niki lah. Masih ada lagi penduduk kota Yathrib beragama Yahudi.
Bahkan kedatangan orang Yahudi 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Bani Qainuqa kebanyakan perajin emas permata, Bani Quraidah penanam atau petani, nanam korma, Bani Nadir pegawai, pekerja. Kedatangan orang Yahudi dari gurun Sinai setelah ditinggal wafat oleh Sayyidina Musa, Harun, Yusha alaihissalam. Yahudi bercerai-cerai, kebanyakan ke Eropa, 3 suku kota Yathrib, keturunannya jumpa dengan Rasulullah itu lebih dulu daripada kedatangan orang Arab. Di kota Yathrib lebih dulu Yahudi daripada Bani Aus dan Khazraj yang Ansar itu. Masih ada pula penduduk kota Yathrib musyrikin, pagan, penyembah berhala sedikit masih. Rasulullah setelah melihat kenyataan masyarakat seperti itu berpikir dalam-dalam, merenung lamalah, akhir pun mengambil keputusan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad bainal muslimin min Yathrib wa min Quraisy wa Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketetapan Muhammad, orang Islam pendatang, orang Islam pribumi, Yahudi non muslim, kalau satu agendanya, satu visi misinya, satu cita-cita jihadnya, maka sesungguhnya semua itu adalah ummatun wahidah, umat yang satu. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil. Bukan mencoba dan gagal, mencoba dan berhasil membangun masyarakat, komunitas sosial yang dibangun di atas dasar konstitusi, bukan agama, bukan etnik, tapi budaya, tamadun, kemajuan. Paham betul? Bukan negara Islam, Bun, terang-terangan Bun. Yang dibangun Nabi Muhammad bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah, negara modern yang berdasarkan persamaan hak dan kewajiban, persamaan mendapatkan fasilitas pelayanan, persamaan kebebasan memeluk agama dan mengamalkan ibadatnya, persamaan membangun kehidupannya. Wala udwana illa 'alal zalimin, biasa ditiru oleh khotib-khotib Jumat di Jakarta. Pasti niru iku. Bu ngerti mbok artine. Lalu SAG keluaran perguruan tinggi Islam swasta masuk sore seminggu 2 kali, Jumat karo Sabtu. Dosennya sering loro, sering sakit, dia sering bolos. Jadi khotib. Nah, tek khutbah itu tukar menukar. Dek wingi Jumat wingi khutbah nang di awakmu Jakarta Timur. Wis rene-rene tek rene aku tak khutbah nang Jakarta Barat. Kono ketemu karo koncone maneh. Saya mau khutbah di Jakarta Utara, sini saya bawa. Jadi tek khutbah di Jakarta muter terus, orang ganti-ganti. Yang ngono terus wala udwana illa 'alal zalimin, tapi enggak ngerti artinya itu. Pokoknya muni tok lah. Itu artinya padahal tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada kebencian, permusuhan, perpecahan kecuali terhadap yang zalim, yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, tidak boleh ada permusuhan karena beda suku, tidak boleh ada permusuhan karena beda partai politik, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan presiden, tidak boleh permusuhan karena beda ormas. Ya Allah, namanya masyarakat ini mutamaddin, sistemnya namanya tamadun, negaranya namanya Madinah. Paham betul? Yang betul paham tak ngaji Munkar Nakir pun. Kalau Munkar Nakir sampai jam saniki ora iso nakoni Gusti ora tahu sepi. Nah, kata hadis yang gitu, pengiring pergi meninggalkan mayit, Munkar Nakir baru datang. Lah Gusti mboten nate sepi sejak dikubur ngantos saniki. Munkar Nakir masih ngantri, kapan sepi arep nakoni Durrahman iki angel banget. Jadi ngaji ganti aja cerita Munkar Nakir terus ah. Ceritanya kronologis tapi dilewatkan terus sekilas mau aja. Mboten usah diulang-ulang.
Pun ini Nabi Muhammad membangun sebuah negara lah, katakan negara udahlah. Bukan negara sebenarnya. Negara Madinah, negara yang dibangun di atas konstitusi tamadun, konstitusi budaya, konstitusi kemajuan dan modernisasi, bukan agama dan bukan etnik atau suku. Luar biasa Kanjeng Nabi. 15 abad sadurunge ono Amerika, sadurunge ono Cina, Jepang. Jadi negara, Rasulullah sudah membangun negara yang modern, Madinah. Suatu ketika ada orang Islam membunuh orang Yahudi rebutan lahan parkir. Nabi mendengar, marah besar, bendu sangat. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya nanti di akhirat, barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau sorga. Ini merupakan komitmen proteksi dari Rasulullah terhadap penduduk Madinah yang non muslim. Wala udwana illa al zalimin. Suatu ketika ada maling perempuan ketangkep oleh Satpol PP Usama bin Zaid bin Harithah. Pagi-pagi lapor Rasulullah ada maling perempuan, sudah saya masukkan sel. Ternyata malingnya putrinya Uthman bin Mad'un, sahabi minas sabiqil awwalin, sahabat besar, sahabat senior, muhajirin, termasuk muhajirin. Jadi gimana? Untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar, dilepas saja ya. Kalau dibuka ini nggak karu-karuan ini. Paling kalau IKTP dibuka semua nggak karu-karuan. Tapi Pak Agus selamat, insya Allah Pak Agus selamat, nggak terlibat. Pak Agus PKB nggak terlibat, IKTP nggak. Ini kalau dibongkar kena semua, ini banyak yang kena. Dah, ini kalau dibongkar nama baiknya Uthman bin Mad'un bisa rusak nih. Jadi gimana? Gak usah dipenjara ya, dilepas saja. Nabi jawab sambil marah, dengan marah, wallahi ya Usama, lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Seandainya maling itu anak kandungku Fatimah, bawa sini, saya yang akan motong tangannya saya sendiri. Mudah-mudahan omongan ini ditiru oleh Pak Kapolda, Kajari, Kajati wah. Ya. Kepala pengadilan, kejaksaan, Kapolda, ya saya gubernurnya pisan lah. Saya presiden pisan. Maka Rasulullah telah meninggalkan budaya, akhlak, kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa untuk membangun kemanusiaan. Untuk membangun kemanusiaan. Bukan hanya membangun agama, bukan hanya membangun akidah syariah, bukan, membangun kemanusiaan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu umat Islam agar kamu berperan. Berperan apa? Litakunu hadirina fil mujtama' syuhada'a alaihim syuhudan khuluqiyan, hadariyan, thaqafiyan, ta'limiyan, iktisadiyan, amniyan, terakhir siasian. Tapi penting, terakhir tapi penting, umat Islam harus berperan. Bukan hanya berperan dalam bidang agama, bukan hanya namun ceramah khutbah, itu ya penting, itu ya wis lah, itu ya wis khotib, imami tahlil ya wis. Tapi juga syuhudan hadarian, peran budaya, syuhudan thaqafiyan, peran peradaban, syuhudan ta'limian, peran pendidikan, syuhudan taqaddumian, kemajuan-kemajuan, syuhudan sihhiyan, kesehatan, syuhudan iktisadian, ekonomi, syuhudan amnian, stabilitas keamanan, syuhudan insanian, kemanusiaan. Di samping syuhudan tahlilian wa haulian. Hadirin saya hormati. Nah ini, di sini ayatnya menggunakan lafal
ja'alna, boten kholakna. Ku bedane apa iku? Kholakna karo ja'alna. Menawi kholako, kalau kholako ciptaan Allah, create Allah tanpa ikut campur kita. Itu kholako, kholakos samawat, kholakol insan. Tapi kalau ja'ala harus kita perjuangkan baru berhasil. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kamu umat yang berperan di dunia ini. Ja'ala, bukan kholako. Seandainya kholako turu tois ora usah berjuang, saged kholako. Tapi karena ja'ala harus diperjuangkan, harus berhadapan dengan yang lain, harus piawai, harus tangguh, sabar, kuat. Itu namanya ja'ala, agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini hadirin, era apa namanya? Globalisasi, aulamah bahasa Arabnya. Era globalisasi. Ternyata yang sebenarnya bisa dijadikan untuk kemajuan-kemajuan juga mengakibatkan kemadharatan yang luar biasa. Asrun mali'un bil fitan, asrun mali'un bil ladiniyah la khuluqiyah, asrun mali'un bil fasad wal fujur wal fusuq wal kufur barang. Era globalisasi, era yang penuh dengan fitnah, penuh dengan adu domba, penuh dengan haspik, penuh dengan kebencian, penuh dengan suudzon, penuh dengan apa? Perpecahan, mengakibatkan perpecahan. Yang sebenarnya kemajuan teknologi harus menjadi penguat, memperkuat silaturahim, memperkuat ilmu pengetahuan, tapi ternyata yang nyata menambah kisruh, menambah fitnah. Kenapa? Karena yang megang bukan kamu sekalian, karena yang berperan bukan ente semua. Coba kita yang megang, insya Allah asrul aulamah, era globalisasi menjadi asrul barokah warahmah wal hidayah. Kalau kita orang NU yang pegang, yang pegang orang NU, orang NU bisa pakainya itu saja. Pakainya pun HP-nya masih urung rampung, nyicil kok, kredit. Coba pegang itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia menuju jalan yang benar, jalan Tuhanmu bil hikmati ay bil medsos. Kalah kalau kita nggak pakai medsos. Televisi 10 sudah milik orang Wahabi. Al-Insan, Al-Ummah, Ar-Rasil, MTA, Al-Raja. Kita punya TV Aswaja, tapi bukan TV, masih muter kaset. TV 9 Jatim udah lumayan. Ya, TV kalau TV 9 TV, kalau TV Aswaja muter kaset. Terus ya orang tahu, orang sudah dipotong, berhenti iklan dulu nggak bisa. Terus iklan terus. Nek kula sing ceramah, terus ceramah ya muter kaset ora iso. Jadi selama kita nggak bisa menguasai itu, kita terus-menerus akan kalah. Ud'u ila sabili rabbik bil IT, bil YouTube, bil Google, bil medsos, bil online, bil situs radikal. Ratusan ribu sudah. Tapi di situ radikal dibaca oleh anak-anak yang tanggung itu, yang belum mengerti pelajaran agama. Alladzina jahadu wa hajaru wa jahadu. Gimana terusnya? Wa qatalu wa qutilu wa udhu fi sabili law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh. Artinya membunuh diri, artinya membunuh dan dibunuh langsung di pangku bidadari. Masya Allah. Itu diandel loh, ada yang ngandel ngoten niku. Yang berangkat ke Suriah lebih dari 1.200. Yang sudah mati di sana Abu Jandal, Arab gendeng dari Malang itu. Salim bin Mubarak At-Tamimi dan anaknya Abu Jibril dan anaknya Imam Samudra sudah mati di Suriah sana. Sudah 100 lebih yang mati. Yang pulang ke sini sudah 200-an. Itu 1.200 bergabung dengan ISIS. Anda baca ayat itu tuh. Keluar dari rumah, membunuh atau dibunuh, sorga. Dan sing melo iki sing bacane akeh dosane, Pak.
Tukang zina, tukang warak, tukang mabok, tobatnya piye? Ya wis bunuh diri lah, langsung surga itu. Awake dhewe kan mboten patek kata dosane nggih. Astagfirullah tok mula mencukup ora usah bunuh diri ora. Ora patek gede dosane lah, ora patek akeh. Sing nekat-nekat ngoten wis ngrasa akeh dosane, tobatnya angel, merampok, membunuh, zina, minum, wis kabeh mungkar dilakoni. Piye tobatnya? Hah? Wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Membunuh dan terbunuh maka akan langsung masuk surga tanpa dihisab, dipangku oleh bidadari. Bidadari ndasmu. Bon. Setelah 8 tahun niki ringkas cerita mawon, ini muter ringkas 2 tahun kalau cerita niki. Kula ya hafal, nek cerita ya hafal, 2 tahun. Setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah, maka dengan rombongan puluhan ribu lah, apa 15.000 atau 20.000 berangkat ke Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu. Setiap orang Islam sahabat menyalakan obor. Sahabat Abbas pamannya Rasulullah belum masuk Islam, Abu Sufyan lihat dari atas bukit, ya Allah, Muhammad tentaranya memenuhi lembah, memenuhi jurang kebak karo tentara Muhammad. Bakal arep balas dendam wis. Bakal mati kabeh wong Mekah iki wis, bakal wis. Ajur-ajuran pun. Siap-siap mati wis lah wong Mekah iki. Begitu paginya masuk kota Mekah, ada sahabat yang yel-yelnya, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu mati ini patah ini mana, yang dulu nempelin kita jotosi lagi, yang dulu merkosa kita perkosa lagi, bojo-bojo pisan. Yang dulu mencuri kita curi lagi. Nabi kaget, sopo iku? Anu Banser Madura Nabi. Stop. Sanes Banter Jogja halus sa. Banser Madura. Stop. Salah itu. Tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari membangun kembali persaudaraan, silaturahim. Semua penduduk kota Mekah suku Quraisy, famili semua, qarabah semua dengan Rasulullah. Semua. Ini adalah saudara saya semua, maka saya maafkan. Boten ngomong ayo Islam, boten ngendikan ayo mlebu Islam, boten. Saya maafkan. Ada yang enggak percaya 16 orang lari meninggalkan Mekah. Nabi perintah sahabat jemput itu. Jangan khawatir, saya maafkan. Yang lari diantaranya Ikrimah anak Abu Jahal. Merasa bapaknya paling akeh dosane lah. Saya maafkan. Hanya dengan saya maafkan, amnesti namanya. Hanya dengan amnesti takanun jarang menjelaskan. Hanya dengan memaafkan tanpa ngajak-ngajak masuk Islam, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi ajwaja. Orang Quraisy, orang Mekah, semua enggak ada yang ketinggalan satupun, masuk Islam semua. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena akhlakmu yang luhur Muhammad, karena sifatmu yang santun Muhammad, mereka berbondong-bondong simpati pada kamu. Kalau seandainya kamu congkak pedendang-pedending, pentung sweeping, mecahin botol bir, lan faddu min haulik, niscaya mereka membenci kamu dan lari meninggalkan kamu. Jangan kamu masuk Islam, benci sama kamu nanti, gak simpati. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan istighfar, maghfirah kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajaklah diskusi, musyawarah, tukar pikir. Ayo membangun masa depan yang lebih baik lagi.
Walaupun baru masuk Islam kemarin, ayo musyawarah bareng-bareng. Walaupun nggak milih saja waktu di Muktamar Jombang, tak undangi KB, ayo. Itu Rasulullah SAW. Hanya dengan memaafkan, orang Mekah 100% masuk Islam. Nabi mau ngendikan, ayo Islam, ayo. Enggak. Yang orang Islam merokok lu ya. Awas, yang orang Islam merokok lu. Boten. Malah mereka dengan sukarela, dengan bil qanaa'ah, bil iqtina'il qulubihim, dengan kesadaran sendiri, mecahin, gepuin berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Allata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wad. Itu diantara berhala namanya. Dihancurin sendiri. Nggak usah bisa masih orang berhala. Harus diperintah. Itu budaya Islam namanya. Kemudian berangkatlah ke kota Hunain. Kota Hunain belum Islam. Orang Islam sudah 100.000 lebih. Sombong. Alah, Hunain kecil. Kita kan mayoritas kita ini. 87%. Kecil ini. Pas gampang. Di tengah jalan diserang oleh musuh mendadak. Lari semua yang banyak itu. Kecuali Rasulullah dan as-sabiqin awal yang enggak lari. Yang baru masuk Islam yang ratusan puluhan ribu itu lari semua. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ketika kejadian di hari Hunain, kamu sombong, hanya mengandalkan jumlah yang banyak, kathratukum, sombong karena mayoritas banyak jumlahnya. Jumlah banyak itu nek modelnya koyo panjenengan ini enggak ada artinya apa-apa. Falam tughni ankum syai'a. Enggak ada artinya apa-apa jumlah banyak model panjenengan iki. Pinter ora, sugih ora, falam tughni ankum syai'a. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ketakutan, ngeri, tsumma waltum mudbirin, lari terbirit-birit. Ini sudah kejadian, ada contohnya orang sombong seperti itu. Padahal dipimpin Rasulullah padahal. Tapi akhirnya Rasulullah mampu mengkonsolidasikan kembali pasukan Islam. Terus menang Hunain, Taif menang, selesai. Sudah Islam semua seluruh Arab. Dapat ghanimah, harta rampasan, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing. Orang deposito, betul nonton. Tabungan, betul nonton. Nontonnya ini tadi. Dikumpulkan di kota Ja'ronah, dibaginya di situ sambil mengambil ihram umroh. Siti Aisyah sedang haid, maka Siti Aisyah nanti ihramnya di, ya Allah, orang ngerti sejarah, maka Siti Aisyah umrohnya di Tan'im. Kalau Rasulullah dan sahabat umrohnya dari Ja'ronah 28 km. Mulai dibagi-bagi hasil perang tadi. Baginya aneh. Yang senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair nggak dikasih satu buntut pun. Yang baru masuk Islam mu'alaf dari Mekah, walaupun konglomerat, 100 onta Abu Sufyan, 100 sapi Al-Bakhtari, 50 onta yang sudah kaya-kaya dari Mekah mu'alaf itu. Tapi sahabat semuanya tunduk, sam'an wa ta'atan, buatan protes buatan. Tiba-tiba ada yang protes dari belakang, maju ke depan, namanya Dzil Khuwaisir. Dzil Khuwaisir rupanya piye? Kurus, tinggi, botak, jenggotnya panjang, gak bisa cekak, jidatnya hitam. Wes persis pun. Tenang saya itu. Boten ngarang. Iku syarah Sahih Muslim, Kitabuz Zakah, Babul Qismah. Ngendikan Imam Nawawi syarah Sahih Muslim, Dzil Khuwaisir itu dhuwur, boten wonten rambutnya, kepalanya jenggotnya dawa, jidatnya hitam, gamisnya setengah sikil. Wis persis pun. Padahal rombongan Raja Salman gak ono sing jidatnya hitam, jenggotnya dawa, ora ono padahal. Maju ke depan sambil meteng-teng itu apa bahasa Jawa nih? Malangkrik itu apa nak jamnya?
Ikat pinggang, apa? Bertolak pinggang. I'dil ya Muhammad. Bagi-bagi yang benar dong, yang becus dong. Nabi marah, waihak, cilakalah kamu. Ma'adala al-ardi minni. Tidak ada yang lebih adil daripada saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan bukan kehendak saya, tapi perintah Allah. Orang itu diam, tapi ngeluyur. Pergi itu loh. Nabi bersabda, saya khruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan muncul dari umatku, umat Islam, seperti orang ini nih. Hafal Quran, maca Quran, tapi nang bibir tok mboten lewati tenggorokan, alias ora paham secara substansif, ora paham makna kandungan Al-Quran secara mendalam. Mereka itu syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah ayil bahaim, lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, mereka tidak termasuk saya. Ya Allah, ini kalau bahasa kasarannya ramalannya Kanjeng Nabi. Kalau bahasa Intel namanya informasi dini A1. Bahasa Intel itu. Nabi telah memberikan informasi dini A1. Bahasanya bin ini. Nah, informasi dini A1 Rasul ini terbukti tahun 40 Hijriah, bulan Ramadan, tanggal 25, kejadian besar menggoncangkan umat Islam. Sayyidina Ali, khalifati Rasulullah Amirul Mukminin, dibunuh ketika akan ngimami sholat subuh. Yang bunuh Sayyidina Ali bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Majusi. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Orangnya itu orang Islam abangan itu. Wong Islam ono tatone iku paling gelange ireng gede iku, kalungan, tatonan. Mboten. Abdurrahman bin Muljam bukan orang Islam preman, bukan. Qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Abdurrahman bin Muljam ini orangnya setiap malam tahajud, setiap hari puasa dan hafal Quran. Kenapa membunuh Ali? Ali kafir? Di mana kafirnya? Mengambil keputusan yang sangat penting, yaitu musyawarah dumatul ja'wan. Nek cerita dawa niki pokoke Sayyidina Ali mengambil keputusan penting hasil musyawarah MPR lah, DPR, bukan dari Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa mengambil hukum tidak dari Quran, kafir. Kalau kafir, halal darahnya, harus dibunuh Ali ini. Masya Allah, bocah wingi sore mateni al-mubasysyirina bil jannah sihru Rasulillah awwalu man aslama minas sibyan fatihu Khaybar. Ali karomul wajah, suaminya Fatimah binti Rasulillah, orang remaja pertama yang masuk Islam, sudah dipastikan masuk surga. Di kafir no ning bocah wingi sore mentang-mentang ikut pesantren kilat 2 minggu. Pas libur sekolah langsung jenggotnya dowo. Yo jenggotnya apa lebat. Jenggotnya kan ngarang-ngarang kayak sepak bola, kesebelasan sepak bola jenggot itu arang-arang cerawis itu. Masya Allah. Anak kemarin sore mengkafirkan Sayyidina Ali. Ini artinya orang ini baca Quran, hafal Quran, tidak paham secara substansif, tidak melewati tenggorokan. Inilah radikalisme pertama dalam Islam tahun 40 Hijriah. Sebenarnya yang akan dibunuh 3 orang. Sayyidina Ali di Kufah, Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Mesir Amr bin As. Hanya yang 2 ini mbuh subuhe kawanan, mbuh memang sholat subuh di rumah. Yang 2 ini Amr bin As dengan Muawiyah selamat. Sayyidina Ali yang metu sholat subuh wafat. Jenengan hati-hati nang metu sholat subuh. Sing paling aman nang omah wis aman iku aman. Ini radikalisme pertama dalam Islam. Terorisme pertama dalam Islam.
gerakan teroris dalam Islam pertama kali, pembunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, podo karo Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, podo karo Salim bin Mubarak ISIS dari Malang At-Tamimi. Hati-hati ono Tamimi orang nih. Hadirin yang saya hormati, kekerasan dalam Islam bertentangan dengan agama Islam. Ada seorang namanya Al-Hasin, sahabat dari Bani Khazraj. Anaknya orang gelem Islam. Lama-lama bapak entek sabare ngancam, diancam. Kalau nggak mau Islam, saya bunuh kamu, kata bapaknya. Al-Hasin Al-Khazraji bapaknya itu. Al-Hasin bisod ya. Begitu ada seorang ayah mengancam anaknya agar mau masuk Islam, turun ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Tidak boleh. Ayah kepada anak, apa maneh mbuh, orang mbuh wong-wonge, orang sedulur, orang kerabat, orang famili, ngancam-ngancam. Boten kenging lho. Wallahi bertentangan dengan agama Islam. Demi Allah. Itu Islam yang sebenarnya seperti itu. Dinut thaqafah wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Nah, sekarang Islam yang dibawa oleh para wali ke Indonesia. Pertama kali orang-orang pedagang Persi kalau ke Jawa berangkat 100 pulang 50, 60 mati sing liyane. Budal meneh wong 200 mulai tinggal 100. Akhirnya penguasa Persia mengutus ulama besar namanya Syekh Ahmad Subakir. Delok nang Jono apa sih delok nang Jawa no. Ternyata datang ke Jawa sini jumpa dengan Ratu Sima kerajaan Kalingga Jepara itu. Ternyata di Jawa ini serem. Isinya dijemit, perkayangan, tuyul, banaspati, babi ngepet, kuntilanak. Semua ditangkepin cekali kabeh. Kalau Mbah Ahmad Syakir dibuang ke Laut Selatan. Bangsa dong Jogja barang kecuali ada makhluk dua yang nggak mau diusir dan tidak akan masuk Islam. Guyang guyu ketemu dengan Syekh Subakir, nggak mau dipindah. Siapa? Sang Yang Semar dan Sang Yang Togog. Percaya silahkan, nggak apa-apa namanya. Jadi gini, kalau cerita Islam Indonesia pasti dimulai dari dongengnya teniki. Podo karo jenengan cerita Islam nang Mekah, nang Arab, cerita Kanjeng Nabi lah. Pasti mulai dengan tahun gajah, Abraha nyerang Ka'bah, Abu Jahal ngene, Abu Lahab ngene. Pasti ngoten kan? Baru cerita Kanjeng Nabi, baru cerita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sama aja. Di kita kalau mau cerita ya cerita Islam, cerita itu dulu. Namanya Islam Nusantara namanya. Wingi kula bar diundang selama di Al-Azhar Mesir. Makanya saya nggak nemuin Raja Salman. Di sana temanya ceramah saya al-muwatonah wat tanawwu' wat takamul. Kewarganegaraan dan pluralisme dan integritas. Wah, hafal wis. Hafal ngomong-ngomong ora mikir. Di sana baru diseminarkan, aku ngene hafal wis. Alhamdulillah disambut baik oleh Syekhul Azhar, Syekh Dr. Ahmad At-Tayyib. Saya bilang Indonesia sudah selesai masalah. Nanti saya cerita, saya ulangi nanti masalah Islam dan nasionalisme dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan muwatonah syaratnya persamaan hak dan kewajiban, keadilan untuk sama-sama, tidak pandang bulu agama dan suku. Wah, itu yang namanya muwatonah, integritas, semua loyal kepada bangsanya. Indonesia sudah selesai. Ada yang ngacung. Lalu akhir-akhirnya di Indonesia ada teroris dari sini, bukan dari Indonesia. Minas Syarqil Ausat, datang dari Timur Tengah. Gharib min akhlaqil Indonesiyin. Ini aneh bagi orang akhlak orang Indonesia. Orang Indonesia nggak ada yang dari Anda datangnya dari sini. Sekalian, mumpung pidato nang ngarepe wong. Datang kemudian Syekh Ahmad Subakir berhasil mengamankan, mensterilkan Nusantara ini. Wafat kuburannya di Wajo yang benar, bukan di Tidar Magelang, bukan. Yang benar di Wajo. Kemudian datang lagi Syekh Ri'asuddin An-Nisaburi
yang terkenal dengan Mbah Wasil datang berteman dengan Raja Doho Sri Joyoboyo. Dia membawa Kitabul Asror. Kata orang Jawa kitab syaror katanya. Kata orang Jawa syarar. Kitabul Asror, kitab rahasia. Kitab ini diajarkan kepada Raja Joyoboyo. Jadilah ramalan Joyoboyo. Di ramalan Joyoboyo itu sebenarnya kitabnya Mbah Wasil berbahasa Arab. Kemudian menjadi bahasa Jawa. Walaupun dia nggak masuk Islam si raja ini. Kuburannya wafat dikubur di belakangnya pengimaman Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Itu Mbah Wasil di sana. Waktu itu orang Islam paling ada di pantai-pantai, itu pun pedagang pendatang. Di pantai Surabaya, pantai Cirebon, Banten, jumlahnya paling 1.500. Datang para wali songo hanya waktu 50 tahun. 1450 sampai 1500 Islam kabewis tanpa peperangan, tanpa senjata. Orang Hindu nyun sewu, orang Hindu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Varya. Kitab suci nggak boleh dibaca oleh Sudra, Varya. Nggak usah paham agama, ikut aja ikut, nggak usah ikut mikir agama, ikut wae. Islam datang, semua orang Islam harus bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah harus bisa. Walaupun paling rendah, tukang sayur, tukang becak, tukang kuli kasar, bisa baca Al-Fatihah, harus bisa baca Al-Fatihah. Ya Allah, merasa seumur-umur baru baca kitab suci, kata kitab pangeran. Apalagi kata ingsun. Gak boleh rakyat kecil ngomong ingsun. Itu raja itu ingsun. Kalau orang kecil sampean dalam. Saya ini debu yang ada di kakimu. Kaulo, budak, hamba. Gak boleh ingsun, gak boleh. Kiai datang. Usolli niat sholat sopo ingsun. Nawaitul wudu'a niat sopo ingsun. Al wudu'a wudu. Masya Allah, seumur umur mulutku iki, lisanku iki baru mengucap ingsun. Maka orang Jawa yang Hindu berbondong-bondong masuk Islam. Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, istrinya banyak Bu, 600 istrinya. Raja nggak apa-apa, raja kiai nggak apa-apa. Yang nggak boleh Kapolda. Di antara istrinya Cina Muslimah, namanya Subahci. Punya anak laki-laki nakal, maklum ibunya Cina nakal. Namanya Jinbun. Karena nakal diusir dari istana, belok keluar istana, belok ke timur 40 km, jumpa Syekh Rahmatullah di Ampel Denta. Syekh Rahmatullah bin Ibrahim Samarkandi, bapaknya bin Samarkandi, mendarat di Palang Tuban, bawa anak dua Rahmatullah dan Ali Murtado, dan bawa ponakan namanya Abu Hurairah. Nah, masuk Islam si Jinbun, namanya diganti Abdul Fattah. Belajar Islam 5 tahun, matur karo Syekh, saya anak raja, anak penguasa, maka saya harus jadi raja, harus jadi penguasa. Oh iya nak, saya doakan kalau saya kiai tua nggak usah berpolitik. Kalau kiai tua berpolitik, sedurungnya dibohongi lawan, dibohongi oleh kawan dulu. Yang malam kiai tua, termasuk PKB juga gitu kadang-kadang. Ringkas cerita, Jinbun Abdul Fattah bin Brawijaya V, awaluman assasa mamlaka Islamiyah fi jazirati Jawa, Demak Bintoro. Raja Islam pertama di Jawa, Demak Bintoro, Jinbun Abdul Fattah putra Brawijaya V. Lihat anaknya jadi raja Islam, kaget bapaknya. WA dengan anak satunya lagi, WhatsApp ke Aryadillah, Raja Kukang. Kukang itu Palembang. Kukang maknanya pelabuhan besar, bahasa Cina Kukang, pelabuhan besar Palembang. Aryadillah, nak, bagaimana komentar kamu? Saudaramu jadi raja Islam. Dibalas, WA-nya di reply, nyun pangapunten atau minta maaf ayahanda,
saya sendiri sudah lama masuk Islam. Saya sendiri namanya sudah diganti bukan Aryadilah tapi Fatahilah. Kaget, ki anak mlebu Islam kabeh. Lama-lama masyarakat Majapahit ikut Demak. Kalau ikut Demak dipanggil santri. Santri itu piye? Budi pekerti yang luhur, tepat janji, ora tahu bohong, ora tahu nipu, janjinya tepat, andap asor, santun, santri mbiyen. Tapi kalau nggak ikut Demak, abangan, wes pokoknya duduk santri, alias tidak luhur berbudi pekertinya, alias rendah budayanya. Tapi yang melo Demak, santri berbudi pekerti luhur, akhlaknya mulia, tepat janji, tutur katanya benar, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu, santri namanya. Dan jangan santri bengi tok ora apa-apa, bengi santri nak awan setengah santri. Lama-lama Raja Brawijaya ditinggal rakyat yang mlebu Islam kabeh. Terpaksa Brawijaya V masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, tamatlah riwayat Emparium Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada yang sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina Selatan, semua Nusantara ini di bawah kekuasaan Hayam Wuruk Gajah Mada bubar, ora diperangi, ora dibom, ora diserang. Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Jawa kalah oleh doanya santri mbiyen. Santri saiki doanin drobos, keseringan bikin proposal. Ki Ali Maksum itu saya tidak pernah melihat Kiai Ali Maksum gawe surat jaluk sumbangan, betul nanti ningali kula. Begitu lagi Mahrus. Insyaallah ini kiai saiki rajin bikin sumbang. Tengah akhirat itu datang kitab jangan Islam Mi'raj lho. Kalau mboten ngarang mboten. Wonten teng Islam Mi'raj. Maka malaikat Jibril atau Nabi Muhammad melihat ada orang bangun dari kuburan, gagah tinggi. Didelok, dilihat mukanya enggak ada dagingnya ambrol. Nabi takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Ki sapa to? Gagah gede dur kok ora ono daginge, mukanya enggak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Saestu niki dudu karangan kula kok. Ono kitabe ono. Yang rajin minta-minta, kok tangi saka kuburan ora ono daginge mukanya. Pun terserah jenengan. Dongane Lumpur Lapindo. Hari ini istighotha nangis-nangis, besoknya tambah nemen malah. Masyaallah. Doain drobos. Kenapa? Ya karena istighotha bikin proposal dulu akan istighotha. Drobos istighotha mboten nyantol blas, mboten nyangkut. Pun itulah Islam Nusantara. Islam yang melakukan dakwahnya dengan budaya, dengan akhlak, dengan budi pekerti, tidak dengan kekerasan. Ringkas cerita, ini ringkas cerita pun. Perdana Menteri Inggris Sikis dan Perdana Menteri Prancis Pico sepakat, ayo ngangkangin jajah wilayahnya Khilafah Utsmaniyah Turki. Yus, ayo sepakat. Aljazair, Maroko, Tunis bagian Prancis, Mesir, Sudan, Irak, Inggris bagiannya, Suriah, Prancis, Libya, Itali, wes. Karena apa? Khalifah Turki sekarang the sick man of Europe, ar-rajul marid min Eropa. Orang lagi sekarat Khalifah Utsmani ini sudah lemah banget, merosot banget. Di dalam khalifah sendiri, dalam istana khalifah sendiri ada pengkhianat Al-Khainul Kabir Mustafa Kamal Ataturk yang menghancurkan khilafah dari dalam, yang dari luarnya penjajah kolonial Inggris dan Prancis. Ringkas cerita, tahun 1924 khilafah Utsmani Turki hancur, bubar. Khalifah akhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Sebelum itu tahun 1914 Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur,
sudah mempunyai visi misi yang besar, yang jauh. Apa? Menggabungkan antara Islam dan nasionalis, Islam dan kebangsaan. Islam tanpa nasionalisme tidak kuat, tidak bisa menyatukan umat. Nasionalisme tanpa Islam nanti nasionalisme yang liar, kering, abangan. Maka harus disatukan Islam dan nasionalisme. Tahun 14 sampai mempunyai jargon, bikin jargon yang luar biasa terkenal, hubbul waton minal iman. Dikira itu hadis. Nabi bersabda mencintai tanah air bagian dari iman. Bukan hadis SAG. Aduh ya Allah. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, itu bukan hadis SAG. Sampai-sampai merentah Kiai Wahab damel lagu ya lal waton hubbul waton iman wala tagmul hirman idhadu ya waton Indonesia biladi antal unwal fakhoma kullu ma yatika yauman tawmihan yalqahimama. Wahai saudaraku bangsa tanah air, bangkit, bela tanah air, bagian dari iman, jangan kalah. Indonesia kebanggaan kita semua, pujaan kita semua. Barang siapa akan menjajah Indonesia atau menginjak-injak Indonesia dengan diambil semua kekayaannya, tawmihan yalqahimama, kita bantai rame-rame, mati semua. Nganggo sarung teh galak sapa ya masyaallah menyika. Sak nganggone sarung badal. Bakyak barang. Terus bakyak mboten. Sendal dari kayu, itu singkatan dari al-baqa wal yakin. Bakyak. Jadi orang kalau pakai bakyak selalu ingat kepada Allah. Sarung itu syar'an. Orang Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen nggak bisa ain, innallaha wasingun ngalim. Nyebut nama saya Kiai Sangit ngakil, al-sunnah jamangah. Sidane syar'an, sarungan, sarungan. Bajunya koko dari kata walibasut taqwa, dzalika khair, takwa. Kepala walaupun pinter cerdas, ojo dipamerkan, ojo ditonjolkan, disamarkan, disembunyikan. Sembunyi bahasa Arabnya khufyah, kopyah. Artinya orang pakai kopyah ini orang yang tidak sombong. Kalau ada orang pakai kopyah kok sombong, salah terbit, harus diralat itu dari peredaran. Sampai-sampai ketika Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman menyikapi kedatangan Nika di bawah Komandan Brigjen Malabi dari Inggris, tanya kepada, ngutus orang tanya pada Mbah Hasyim, hukumnya membela tanah air, apa hukumnya? Fardu ain, yajib ala kulli muslim ayyudafi an watani. Barang siapa man mata li ajli watani mata syahidan kama mata li ajli dini. Barang siapa khoin, khianat, belani penjajah, halalu damu walam yakun kafiron. Boleh dibunuh yang berpihak pada Belanda, tapi tetap Islam, gak dikafirkan, gak kafir. Itu Mbah Hasyim sampai segitu. Kalau zaman saiki ngafir-ngafir ke wong gampang banget. Kalau dulu mengislamkan orang, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam malah. Yes, ben. Barang siapa mati membela tanah airnya, syahid. Begitu Nika datang, rakyat didorong oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Madura, Mojokerto siap melawan Nika dengan apa adanya, intifadah, apa adanya lah, kerikil watu, apa ketepel, namanya intifadah, bukan perang namanya intifadah. Wes ngeroyok sak duwene wis. Ulama-ulama, kiai-kiai pengen cepet ndang perang, kata Mbah Hasyim, sabar, tunggu singa dari Cirebon. Tenanan iki. Hati-hati orang Cirebon, hati-hati, masya Allah, hati-hati. Begitu datang Kiai Abbas dari Buntet, baru dimulai perang. Kiai Abbas menjadi komandan, malah Ki Wahab tuh bawahannya malah mengambil markas satu rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Markasnya di situ. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, tapi di hari pertama perang, Brigjen Malabi mobilnya meledak,
Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati, yang masang bom di mobilnya bukan tentara, santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun tidak lari, tapi melihat ingin tahu apa hasilnya. Dikira mercon apa? Begitu meledak Harun ya mati pisan. Ada santri namanya Asy'ari naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang namanya Hotel Majapahit, masih utuh hotelnya tuh. Masih utuh bangunannya, namanya Hotel Orient. Menyobek-nyobek bendera Belanda, diganti dengan merah putih, ditembaki dari kanan, dari bawah kanan kiri. Alhamdulillah nganggo akik rupanya. Selamat alhamdulillah. Santri itu bukan tentara. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya rakyat Surabaya melawan nikah berkat resolusi jihad Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada gerakan itu barangkali bukan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia itu. Lain sejarahnya akan berubah. Artinya tidak ada NU belum tentu merdeka Indonesia ini. Saya sedang memperjuangkan agar Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Mbah Hasyim berjasa besar, Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur berjasa besar, jadi salah satu anggota tim 9 PPKI bersama Soekarno Hatta, Agus Salim, Karmu Zakir, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laiman Marmis. Gus Dur walaupun jadi presiden 23 bulan fakot, hanya salah tahu syahr fakot. Pak Harto 32 tahun, Gus Dur 23 bulan. Tapi jasanya Pak, kalau jalan malah DPR ngeritik waktu itu. Presiden persir terus, ngabisin uang negara, enggak roh itu. Saya tahu, pernah saya temani waktu di Kuwait. Kalau jalan ke negara Arab, Kuwait, Qatar, Saudi, apa ngomongnya Gus Dur? Ini Aceh lagi ingin merdeka, jangan dibantu ya. Oh iya. Kalau jalannya ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ini Papua, Irian lagi ingin merdeka, jangan dibantu ya. Ya. Jadi Gus Dur hanya jadi presiden 23 bulan, tapi penyelamat perpecahan Indonesia, penyelamat keutuhan NKRI Indonesia. Hanya 23 bulan jadi presiden. Oponnya 30 tahun. Di samping beliau itu yang mendirikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara maritim kok nggak punya Kementerian Perikanan, cuma dirijen di pertanian. Gus Dur yang pertama kali membangun Departemen Kelautan dan Perikanan. Di Departemen Agama ada direktur pesantren juga ketika Gus Dur. Tadinya pesantren nyantol di Bimas Islam tadinya. Sekarang ada direktur sendiri. Sebenarnya pesantren harus menteri sendiri sebenarnya. Menteri bidang pesantren sebenarnya nanti kalau saya jadi presiden nanti. Itulah jasanya Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Nah, di Timur Tengah tidak ada yang kayak Ki Hasyim. Percaya sama saya, percaya betul. Saya lama di sana kok, 13 tahun setengah. Tapi pulang tetap nggak jenggotan. 13 tahun setengah saya di sana itu padahal. S1 sampai S3. Ulama besar. Ulama besar tidak nasionalis. Said Kutub, Hasan Banna, Wang Kutub, Ashmawi, Zaki Muhandis, Al-Hudaybi, Umar Tilmisani, Muhammad Ghazali, Said Hawa, Said Hasan Turabi, Yusuf Qaradawi, tidak nasionalis. Ulama nasionalis bukan ulama. Jamal Nasir, Anwar Sadat, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi, Habibur Ghaibah, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Hasan Bakar, Saddam Hussein. Itu nasionalis itu, bukan ulama. Kenapa? Karena nasionalisme di Arab itu nasionalisme sekuler, ladininya. Nasionalisme sosialis sekuler, yaitu Partai Ba'ath, pendirinya namanya Michel Aflaq, beragama Kristen Ortodok dari Damaskus. Dia mempelajari nasionalisme dari bukunya Ernest Renan. Kalau nasionalisnya Indonesia kiai-kiai bukan Ba'ath, bukan sosialis, bukan sekuler, tapi nasionalisme yang nasya'a minal qalbil mu'min, dari hati yang beriman kepada Allah. Maka Ki Hasyim
ulama nasionalis, nasionalis ulama. Nggak ada itu Timur Tengah, Pak. Ya Allah. Percaya mboten? Maka kalau konflik jangan harap 5 tahun lagi selesai. Suriah, Irak, Yaman. Kenapa? Tidak punya hubbul watan dan iman. Sing paten-paten wong Islam dewe, wong Kristen malah ora. Di Irak banyak orang Kristen, malah enggak konflik. Di Suriah banyak orang Kristen, enggak perang. Yang perang sesama Islam. Tidak punya hubbul watan minal iman. Afghanistan berapa puluh tahun sudah. Suriah sudah 500.000 yang mati. Belum yang mati di tengah jalan lari ke Eropa itu. Irak sejak Saddam Hussein dibunuh tahun 2000, digantung tahun 2006 sampai sekarang 1,5 juta orang mati. Siapa yang ngebom, siapa yang diadicur kepada siapa, apa tujuannya sudah nggak jelas. Siapa pelaku ngebom? Di jalan, di pasar, di rumah sakit, di masjid, di madrasah. Siapa pelakunya? Mbuh. Yang dituju siapa? Mbuh. Tujuannya apa? Mbuh. Udah bukan negara namanya sudah. Bukan negara. Faudo sudah. Amburadul. Chaos. Di kita alhamdulillah. Nek perang. Nek konflik. Hubbul watan iman. Akur maneh. Di Sampang. NU karo Syiah. Di desa Ngamben. Ngomben. Wong Syiah omae swidak dibakar oleh orang NU, tapi hanya di situ, tidak merembet nang daerah lain, hanya di Ngomben itu saja, dan bisa diatasi dengan cepat. Ayo ingat, hubbul watanul iman. Selesai. Terulang lagi di Puger, Jember, Syiah karo NU. Kali ini sing mati wong NU siji. Lali orang wakik rupanya, lali orang Masya Allah. Tapi di situ saja, nggak kemana-mana, hanya di situ. Cepat bisa diatasi. Di Kuningan, di Banten, di Bekasi sering ada konflik, tapi cepat mudah diatasi. Karena kita mempunyai semangat hubbul waton minal. Di Timur Tengah jangan harap 5 tahun lagi selesai Suriah dan Irak. Jangan harap Libya beres 5 tahun lagi. Jangan harap Mesir beres 5 tahun lagi. Masih lama itu, entah kapan. Makanya saya diundang suruh ceramah kemarin tentang muatonanya, di situ pentingnya. Saya ajari itu orang-orang Arab. Kapok kapan? Ilmu dari Arab, tapi budaya dari Indonesia. Ngerti lu? Paham betul? Cari ilmu kalau mau ingin mendalam, Mbah Ali Maksum, Mbah Bisi Mustafa, Mbah Wahab semua dari Arab semualah. Ya saya dari Arab lah. Tapi budaya kita harus pertahankan budaya Indonesia. Jangan ke Arab-Araban. Bila perlu kita mempengaruhi mereka cara berbudaya seperti Indonesia. Kenapa terjadi revolusi di Arab? Karena anak-anak mudanya sekolahnya di Barat, di Amerika. Pulang ingin demokrasi. Presiden terpilih langsung, hanya 2 periode. Oh, sekolah nang Eropa. Coba sekolah nang Krapyak, betul badang berontak kalau pulang dari sini. Ngajin nang Eropa. Coba bocah-bocah Arab yang ngajin nang Krapyak, Lirboyo, Ploso, Sarang. Mulai orang bakal berontak nih. Gimana? Salah sekolah penang Eropa, mulai ngamuk kabeh gua. Revolusi, Rabi'ul Arab, Arab Spring, wah luar biasa itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, mari amanat yang ada di pundak kita ini, 1, amanat ahli sunnah wal jamaah, 2, amanat keselamatan NKRI. La illam yantahil munafiqun, walladzina fi qulubihim marad, wal murjifuna fil madinah, lanuhriyannaka bihim. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad al-murjifuna fil Madinah, orang-orang yang bikin resah, bikin gaduh, bikin goncang di kota Madinah, usir mereka Muhammad. La yujawirunaka fiha, jangan menjadi tanggamu di kota Madinah. Kalau ada yang bikin resah, bikin gaduh, bikin kacau di Jogja, usir dari Jogja ini. Paham betul? Paham betul? Wani ora, mbuh wani ora iku. Lalu ghriyanaka bihim, tsumma lujawiruka fiha illa qalila. Yang bikin rusuh, bikin kacau, bikin resah, bikin konflik, bikin pecah, usir dari Indonesia. Paham betul? HTI usir itu. Teroris usir itu. Alhamdulillah Indonesia ini orang ketinggalan karolian. Ono teroris yang level internasional ya wonten. Umar Patek internasional itu.
Dulunya ditakut, sekarang ditahan penjara sudah di Nusa Kambangan. Nama aslinya Hisham Bawazir, mertuanya namanya Haji Sofi, punya pom bensin di Pemalang. Itu ditakuti, Amerika ditakuti, internasional. Bisa ketangkep. Si Jemane Hambali dari Cianjur, sekarang di penjara Amerika Guantanamo, internasional. Alhamdulillah, orang ketinggalan. Cirebon gak ketinggalan. Gara-gara anak pesantren Wahabi As-Sunnah di Kali Tanjung Geraksan, Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara, Cirebon Selatan. Alumni 3 ngebom semua. Saifuddin ngebom Masjid Polres Cirebon. Polres lagi Allahu Akbar dibom sholat Jumat. 2 Sarifuddin dari Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana Kuningan Selatan, Kuningan itu. Nah, itu ngebom Hotel Ritz-Carlton. Satu lagi Ahmad Yusuf dari Losari, Cirebon Timur, Losari itu. Bukan Cirebon Utara bukan. Ngebom gereja Betel di Solo. Itu gara-gara ada pesantren Wahabi di mana-mana. Wahabinya bukan teroris, Pak. Jangan salah paham, nanti saya disalahkan. Wahabi bukan teroris. Tapi ajarannya satu digit lagi teroris. Satu digit lagi. Dolal, bid'ah, finnar, sesat, musyrik, bid'ah, sesat. Nek ngomong NU patene kabeh ahli sesat kabeh. Wong itu ahli dolal semua, patene kabeh. Jadi kayak gitu jadinya. Tinggal berani apa enggak, ada kesempatan apa enggak, ada nyali apa enggak. Bisa kita dikafirkan semua. Walaupun melarang jangan bermain teror, anti terorisme Wahabi itu. Tapi akidahnya, ajarannya, doktrinnya keras. Maka satu digit lagi menjadi teroris. Masya Allah. Naudzubillah panggil. Iku Sarifuddin Cirebon iku bapaknya niku ibunya tukang jualan gorengan telon niku. Nah, si anaknya mondok. Alhamdulillah anakku mondok gratis. Alhamdulillah gratis. Majanan pondok niku. Setahun pulang bapak kafir, ibu kafir. Loh. Ibu kafir, bapak kafir. Kalau menerima Pancasila kafir, togut. Ya iki di pondok aku model mondoke salah. Cuman model kerapiak mboten bakal. Utawa teng Lirboyo itu kempek mboten bakal ngoten. Saya jamin tidak ada satu santri pun teroris. Tidak. Kiai-kiai kampung desa niku sing alah sing sarunge cap gajah duduk 3 minggu durung diumbah. Klambine ora setrika, kopiah coklat campur ireng. Minyak wangine misik 10 gram 5.000. Rokoknya jarum coklat, musolane 5 watt lampune, tikarnya robek, ambune amis, polai asat, cibuke bolong. Ngalor ngidul nggawa tas, mereknya tasnya Pak Agus DPR itu mereknya Aigner, Prada, Beli. Tasnya kayak kampung bagus, pojoknya tulisannya ngeten Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Bantul. Kan deso banget nggih. Tapi kiai kampung niku nek ngajari masyarakat ora diperintah, ora dibayar. Wahai masyarakat sing akur, ojo tukaran, gotong royong, tolong menolong, ayo sing akur. Coba. Kalau ada musibah, gempa bumi atau longsor atau angin puting beliung, sing sabar. Ini artinya kiai ini, walaupun kiainya nggak terasa sih, kata saya ini, di kiai ini sedang membangun karakter bangsa Indonesia, sedang membangun martabat jati diri bangsa Indonesia, meningkatkan integritas terhadap negaranya. Ya Allah, ini orang tukaran, akur, apa sih masalahnya? Usah salaman, ojo tukaran. Ini orang suami istri tukaran, apa sih? Apa sih? Istri kulo cerewet, galak, bawel. Terus piye? Bade kulo cerai, pun kulo mboten kuat, bade kulo cerai. Ojo pegatan, tenimbang pegatan, lu api kawin maneh. Kiai kampung bukan saya, kiai kampung. Itu artinya kalau kiai di Indonesia koyo iki kabeh ora usah Densus 88, ora usah deradikalisasi, nggak usah nambah-nambah anggaran negara itu, nggak usah ada Densus. Kalau kiainya seperti ini semua, kiai ini sangat kecil kiai NU sampai ke pusat ngomongnya ngono kabeh kok. Begitu demo masalah Ahok, saya sendirian yang melarang demo.
Silahkan yang lain demo, saya sendirian nggak apa-apa. Nekat pokoknya. Bar sholat soko Monas 3 juta 10.000 yang hampir yang PBNU demo Melayu aku. Tapi enggak, alhamdulillah nggak ada yang datang ke PBNU walaupun 3 juta kumpul. Waktu itu ngeri banget melihat orang demo lewat dari depannya PBNU. Lewatnya dari depan PBNU dari timur itu. Jutaan. Iki nek mulai soko Monas demo nang PB gara-gara ketua yang larang demo. Wah, piye iki? Tapi mboten alhamdulillah. Enggak apa-apa. Saya dibully, dicaci maki, enggak apa-apa. Katanya dibayar piro oleh Ahok, enggak dibayar. Kenal ora kok. Tapi karena saya minimal paling ora mewujudkan, membangun keseimbangan minimal. Ono sing demo, ono sing ora, betul loh, ben seimbang. Apalagi malah lebih dari itu. Karena saya tahu di belakangnya siapa. Yang duitin siapa. Jaringannya siapa itu demo. Yang menggerakkan siapa, saya tahu. Maka saya menyelamatkan bangsa dari perpecahan yang luar biasa. Alhamdulillah selamat, aman, dan saya tidak tersangkut paut, nggak pernah diundang pengadilan, nggak pernah jadi saksi, nggak pernah jadi apa. Alhamdulillah selamat, barokah Kiai Krapyak. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afu anhum waj'al jannatahum mathwahum. Terutama ya keluarga besar Mbah Munawir, wabil khusus Ustadzi Sayyidi wa Maulai Hadratus Syekh Ki Haji Ali Maksum, kula ngaos kali Mbah Ali, Jawahirul Bukhari dan Mukhtasar Bukhari dan Jawahirul Balaghah kalau pagi itu. Dan Ki Ali Maksum ngendikan ngaji orang butuh hatam, sepenting ngaji. Nggih pun kula nggih mboten hatam. Alhamdulillah ilmu kula bisa punya pencerahan, bisa memiliki pandangan-pandangan, punya visi misi lah setelah ngaji datang Mbah Ali Maksum. Masih di Leboyo hanya memperbanyak bekal ilmu lah, nahwu, sorof, hazanah. Tapi untuk apa? Ilmu itu untuk apa ini? Fathul Mu'in hatam, Alfiyah hatam. Gopo iki? Lah menjawab, gopo? Ki Ali. Mbah Ali Maksum yang jawab. Gopo iki? Mbah Ali yang jawab. Ilmunya dari Lirboyo, hatam Alfiyah, Fathul Mu'in. Tapi gopo ilmu iki? Yang memberikan jawaban Mbah Ali Maksum. Kanggo iki, untuk ini disempurnakan oleh almarhum Gus Dur. Nah, bagaimana memanfaatkan ilmu yang ada untuk membangun peradaban masyarakat, terutama masyarakat Islam Indonesia. Itu yang menyempurnakan almarhum Gus Dur. Jadi saya muridnya Gus Dur, tapi nggak pernah ngaji ke beliau, nggak pernah ngaji, nggak pernah sama Gus Dur tahu mulang. Tapi kalau diajari ngoten niku, diajari berdiri di atas prinsip yang diyakini benar, tidak usah goyang, diancam atau dirayu. Prinsip yang benar harus tetap dipegang, nggak boleh bergeser. Alhamdulillah kalau rodong warisi ngoten double gear rodong kula warisi rodong. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yakhudh bi aidina lima fihi shalah wal khair. Li kalimati ahli sunnah wal jamaah tahta syiar Nahdlatul Ulama wa hum mufiq ila qamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.